Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang membawa tas di depan gerbang sekolah. Pria ini bernama Mikoto, bukan Tokotok. Dia adalah murid pindahan baru dari sekolah lain. Dan dia berharap menjadi anak yang populer dan paling tangguh di sekolah baru ini. Di saat Mikoto akan memasuki sekolah, dia terkaget-kaget dan kegirangan. Dikarenakan di depan matanya ada banyak ciwi-ciwi yang cantik, yang mulus, yang seksi di sekolah barunya ini. Mikoto terlihat kegirangan dan ingin mengejar ciwi-ciwi yang aduhai itu. Di saat Mikoto sedang mengejar ciwi-ciwi tersebut, terkejutnya bertambah ketika dia melihat ciwi-ciwi yang lain berpakaian renang yang aduhai mantap sekali. Karena Mikoto sudah sangat omes dan di luar kendali, akhirnya dia membayangkan sedang, ya kalian tahulah, dengan ciwi-ciwi berpakaian renang tersebut. Mikoto terobsesi akan CD-CD atau sempak-sempak ciwi-ciwi di sekolah tersebut. Lalu gairah semangat belajarnya pun menjadi naik lagi. Lalu ada sekelompok pria yang di sekolah tersebut menabrak Mikoto hingga dia tersungkur. Di sini pria-pria tersebut memberitahu Mikoto jangan sekali-kali mendekati ciwi-ciwi di sekolah ini karena itu sangat berbahaya. Dan menyarankan Mikoto agar Mikoto pindah lagi ke sekolah yang lain, jangan di sekolahan ini. Segerombolan lelaki di sekolah itu kelihatan sangat ketakutan dengan wanita-wanita di sekolah itu. Dan Mikoto sangat heran dong, kenapa lelaki-lelaki di sana sangat takut dengan wanita, dunia terbalik. Setelah itu Mikoto mendatangi siswa lain yang sedang mengintip. Mengintip apa tuh? Ternyata siswa-siswa itu sedang mengintip siswa laki-laki yang sedang disiksa oleh siswa perempuan yang bernama Hiso. Hiso sedang menyiksa 4 lelaki yang disuruh duduk dan diikat, serta suruh lihat video atau foto bugil, dimana jika burung-burung mereka berdiri secara tegak lurus atau memberontak, mereka akan tersetrum dan seperti ini. Dari sinilah Mikoto baru mengetahui bahwa di sekolah barunya ini sudah dikuasai oleh wanita-wanita tangguh. Karena siksaan-siksaan wanita ini sangat tidak adil bagi lelaki, lalu Mikoto berniat untuk menentang mereka semua peraturan atau kekuasaan wanita-wanita tersebut. Dan Mikoto pun juga menentang seorang wanita cantik yang bernama Shizuka, di mana Shizuka ini adalah pemimpin dari sekelompok tangguh wanita di sekolah tersebut. Mikoto pun semakin bersemangat untuk menjadi siswa yang berbeda di sekolah tersebut. Mikoto pun mengeluarkan kelincahan dirinya, yaitu dia akan membuka rok-rok mini ciwi-ciwi tangguh di sekolah tersebut dan ingin melihat celana dalam mereka. Di saat Mikoto ingin membuka roknya punya Shizuka, ternyata Mikoto di sini ditendang sangat keras oleh Shizuka hingga terbadang. Mikoto kemudian dihajar oleh ciwi-ciwi di sekolah tersebut hingga babak belur dan ditelanjangi. Lalu dia diikat di tiang sekolahan. Pada malam harinya setelah pulang sekolah, Mikoto pun berkumpul dengan Yamada dan kawan-kawan. Mikoto pun bersumpah akan membalas dendam kepada Shizuka yang telah mempermalukannya tadi siang. Di sini Yamada menjelaskan kepada Mikoto kenapa wanita di sekolah tersebut lebih menjajah atau mendominasi daripada kaum laki-laki daripada sekolah lain. Jadi semua itu berawal dari Pak Guru Arashi, yaitu Pak Guru Arashi ini memberikan peraturan di sekolah tersebut yang tidak sesuai dengan undang-undang. Pak Guru Arashi memberikan peraturan kepada seluruh siswinya agar mengenakan rok mini di atas lutut hingga terlihat celana dalamnya. Di sini
Shizuka yang menentang peraturan Pak Guru Arashi lalu menghajar Pak Guru Arashi hingga pingsan. Setelah flashback, Yamada pun memohon kepada Mikoto agar mengembalikan kondisi sekolahnya tersebut agar menjadi seperti normal sedia kala. Lalu Mikoto pun berkata kepada Yamada bahwa Mikoto akan menantang Shizuka untuk adu karate dan mengambil alih kepemimpinan di sekolah tersebut. Singkat cerita, tibalah di mana saatnya pertarungan antara Mikoto dan Shizuka. Di sini Shizuka dan Mikoto mulai bertarung. Tapi entah kenapa teman Shizuka menampar Mikoto hingga Mikoto terjatuh. Lalu secara tiba-tiba, entah kenapa juga, di ruangan tersebut pun menjadi gelap gulita. Dan tiba-tiba lagi muncul Pak Guru Arashi yang entah dari mana keluar dari pertapaannya untuk mendapatkan ilmu kebal. Pak Guru Arashi mengatakan kepada semua siswa lelaki bahwa dirinya akan balas dendam kepada Shizuka dan geng-geng perempuan di sana. Sementara itu, kemudian Shizuka mencoba untuk memukul Pak Guru Arashi. Tapi semua pukulannya sia-sia saja karena Pak Guru Arashi sudah mendapatkan ilmu kebalnya. Lalu betapa mudahnya Pak Guru Arashi mengalahkan Shizuka, yaitu dengan satu dorongan saja. Lalu Pak Guru Arashi mengangkat Shizuka. Di sini Mikoto yang melihat Shizuka sudah KO ternyata mulai kasihan dengan Shizuka dan mencoba melawan Pak Guru Arashi. Tapi ya kalian tahulah, Mikoto pun tidak mampu melawan Guru Arashi karena badannya kekar seperti Hulk dan sudah mempunyai ilmu kebal. Sejak kejadian itu, Mikoto dan Shizuka pun mulai dekat. Shizuka di sini mulai berterima kasih dengan Mikoto akibat sudah membantunya. Lalu Shizuka berngobrol-ngobrol dengan Mikoto. Saat dia ngobrol, Shizuka pun memberikan sepucuk amplop atau sepucuk surat. Dan sepucuk surat ini akan terungkap di akhir film nanti. Beberapa hari kemudian, ternyata Pak Guru Arashi kembali lagi ke sekolah tersebut. Dan semua siswa-siswi di sekolah tersebut menentang kembalinya Pak Guru Arashi. Di sini Mikoto mulai menantang lagi Pak Guru Arashi. Tapi ya alhasil, Mikoto pun kalah dengan satu pukulan. Di sini Pak Guru Arashi berkata kepada Shizuka bahwa dia akan memaafkan kejadian di masa lalu yang Shizuka menghajar Pak Guru Arashi ini, dengan syarat Shizuka harus menjadi anjing bagi Pak Guru Arashi. Hoshi pun mencoba menghentikan Pak Guru Arashi, dan ternyata Pak Guru Arashi tiba-tiba ingin membuka rok mini milik Hoshi, dan di sana Yamada pun memukul Pak Guru Arashi. Setelah itu, Shizuka pun berlutut dan ia bersedia menjadi anjingnya Pak Guru Arashi. Namun, saat Pak Guru Arashi mengakui bahwa dirinya adalah pemimpin dari sekolah cabul di sana, tiba-tiba Mikoto pun datang lagi dan mencoba melawan Pak Guru Arashi lagi. Kemudian Mikoto dan Pak Guru Arashi mulai beradu dengan tenaga dalam dan cakra-cakra yang mereka miliki. Dan pada akhirnya Mikoto pun terbang lagi, nggak tahu kemana. Aduh. Beberapa saat kemudian Mikoto kembali lagi dan mencoba melakukan perlawanan sekali lagi kepada Pak Guru Arashi. Tapi dengan cara yang berbeda. Dia meminta seluruh ciwi-ciwi di sana untuk berbaris dan memperlihatkan semua celana dalamnya untuk bersemangat menghadapi Guru Arashi. Dan ternyata di sini
Mikoto pun berhasil mengalahkan guru Arashi dengan kekuatan cakra Chidorinya. Karena kemenangan Mikoto, semua siswa-siswa di sekolah tersebut akhirnya bersorak karena sudah mengalahkan guru Arashi. Namun di saat Mikoto dan Shizuka akan pergi, ternyata Pak Guru Arashi bangun lagi. Dia pun melemparkan Mikoto dan Mikoto pun terbang lagi. Di saat Mikoto sudah tidak berdaya lagi untuk melawan Guru Arashi, di sini Shizuka pun melihatkan celana dalamnya. Karena di sini Mikoto belum pernah sama sekali melihat celana dalam Shizuka. Lalu nggak tahu kekuatan dari mana, Mikoto pun menjadi super. Woi kampret, itu apa itu yang nyala woi? Gila nih. Lalu Mikoto pun seketika mendekati Guru Arashi dan memukul Guru Arashi dengan kekuatan super barunya itu. Setelah Pak Guru Arashi dikalahkan, maka keadaan sekolah tersebut mulai kembali normal lagi. Tidak ada lelaki atau perempuan yang mendominasi lagi di sekolah tersebut. Di akhir film, ternyata Shizuka akan memberitahukan isi amplop yang diberikannya kepada Mikoto beberapa waktu yang lalu. Namun di sini Mikoto berpura-pura telah membuangnya. Dan Shizuka pun langsung memarahi Mikoto. Karena ternyata isi amplop tersebut adalah foto-foto bugil milik Shizuka. Lalu Shizuka meminta tolong kepada Hiso untuk mencarikan amplop tersebut. Di sini Mikoto yang mendengar ternyata isi amplop tersebut adalah foto bugil milik Shizuka, dia pun langsung mencarinya dan akhirnya ketemu di saku celana. Dan di sini pun terlihat foto-foto bugil milik Shizuka dan cerut, cerita pun tamat. Oke guys, terima kasih telah menontonnya. Buat saran-sarannya silahkan di komentar atau yang lainnya ya. Oke.